Orang baik akan bahagia. Orang yang jauh dari Allah akan susah dan sengsara. Semua itu hanyalah asatirul awalin, dongeng nenek moyang zaman dulu, bahwa orang baik akan bahagia dan orang yang jauh dari Tuhan akan sengsara. Tak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Karena kata Ustadz tidak sama dengan kenyataan. Buktinya orang yang jahat hidupnya senang. Pezina dengan bangganya menceritakan pengalaman dosanya di channel-channel YouTube, ditampilkan di televisi. Rumahnya mewah, kendaraannya mahal, hidupnya tenang. Orang yang taat beragama hidupnya susah, dikriminalisasi, dipenjara. Mana janji orang tua? Mana janji ustadz? Jangan terlalu lugu menjelaskan tentang Allah kepada anak-anak kita, karena perbuatan Allah tidak sesederhana yang kita bayangkan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Ada orang-orang yang kuulur jabatannya tinggi, wa umli lahum. Ada orang-orang yang kuulur hartanya banyak, wa umli lahum. Ada orang-orang yang kuulur nikmat badannya sehat, kuulur nikmat umurnya panjang, kuulur kekuasaannya hebat, gagah perkasa. Inna kaidi matin. Tapi sesungguhnya dia sedang dalam tipu dayaku. Kalaulah sesederhana itu, orang yang dekat dengan Allah hidupnya bahagia, orang yang jauh dari Allah akan sengsara. Kalau logika itu yang dipakai, maka kalau begitu Fir'aun yang dekat dengan Allah, karena yang sengsara adalah Musa, terbuang dari istana Fir'aun. Kalau hidup dengan dekat dengan Allah senang, jauh dari Allah susah. Kalau begitu Ibrahimlah yang jauh dari Allah, karena dia yang susah akan dibakar oleh Namrus. Namruslah yang beruntung, bahagia. Tidak sesederhana itu menjelaskan tentang perbuatan Allah. Orang tua perlu lebih cerdas daripada anak. Ajarkan anak-anakmu ilmu tidak seperti ilmu engkau, karena anakmu hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Orang tua mesti cerdas, guru mesti cerdas, berfikir. Kenapa? Karena Allah memberikan kita akal, bukan mengulangi kata-kata orang zaman dulu. Orang zaman dulu tidak salah, ustadz, tuan guru, kiai, buya kita tidak salah, karena memang hidup mereka sesimpel dan sesederhana itu. Penyakit tidak selamanya kutukan. Kalau ada orang baik sakit, bukan kutukan. Sakit itu adalah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosanya. Allah membersihkan dosa-dosamu dengan penyakit. Nabi yang menjelaskan demikian, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin. Letih, lelah, gundah gulana, galau, susah hati, sakit, wala syaukin yastakuha, duri menusuk tapak kakimu. 10 orang kau berjalan, yang 9 sehat-sehat saja. Kenapa mesti tapak kakimu yang tertusuk duri? Illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh. Allah ingin membersihkan dosa-dosamu. Tapi aku tak berdosa. Dosaku apa? Aku tidak ada dosa. Di saat kau berkata kau tidak berdosa, itulah dosamu yang pertama, karena merasa diri tidak berdosa. Bukankah datuk nenek moyangmu Adam alaihi salam pun berdosa, dan dia mengaku dosanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi aku sudah lama bertobat, sudah hijrah, sudah bersedekah, sudah bangun masjid. Kenapa tetap susah? Kenapa tetap sakit? Allah mungkin tidak menghapuskan dosamu karena dosamu sudah bersih, tapi Allah ingin mengangkat derajatmu. Ada orang yang diangkat derajatnya karena jihad fisabilillah, berdarah-darah. Ada orang yang diangkat karena membangun masjid, dia kalahkan hawa nafsunya, ingin membangun rumah, membeli kendaraan. Tapi Allah mengangkat derajatmu bukan karena kau kaya, bukan karena kau mati jihad fisabilillah. Allah mengangkat derajatmu karena perbuatan amal yang tidak keluar uang, karena perbuatan amal yang tidak keluar darah. Apa
Apa amal itu? Amal itu bernama sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan balasan orang yang sabar bighairi hisab, tak dapat dihitung dengan apapun. Bukankah Nabimu pernah berkata, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kalau Allah sayang kepada seseorang, Allah uji dia. Jangan berpikir terlalu sederhana tentang keputusan-keputusan Allah, karena tanpa kita sadari ucapan kita itu akan menyesatkan orang lain. Mereka tidak komplain, mereka tidak marah, mereka segan mengkritik karena kita ustadz, kiai, buya dan tuan guru, tapi dalam hatinya dia berpikir, kenapa orang yang taat, sholat, puasa, zakat, ngaji, hidupnya penuh dengan kesakitan, penderitaan? Mengapa peminum khamar, pezina, koruptor, penipu, pembohong hidupnya tenang, perutnya kenyang? Kenapa tak ada kesusahan? Maka sesungguhnya mereka sedang diazab Allah, azab yang lebih mengerikan daripada penyakit. Azab berbalut nikmat, istidraj namanya. Bukankah Nabimu pernah berkata, innallaha la yumli lizalim, Allah memberikan nikmat kepada orang-orang zalim. Nabi yang berkata demikian, la yumli lizalim, orang zalim itu dia ulur dengan nikmat. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, ketika Allah mengazab mereka, tak sedikit pun ada lagi kesempatan mereka untuk masuk dalam surga Allah, karena kenikmatan sudah habis, mereka habiskan di dunia. Sebaliknya ada orang yang di dunia penuh dengan penderitaan, hatta tamshi alal ardi makanan alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tak ada dosanya walaupun setetes, walaupun seujung kuku, walaupun seujung rambut, walaupun sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang kelam di tengah malam yang gelap, sudah dihapuskan Allah.